DPC Peradi Kabupaten Subang siap memberikan bantuan hukum terhadap orang tua yang merasa dirugikan sistem PPDB berbasis zonasi. Jadi saya membuka ruang kepada para orang tua siswa yang masuk kepada zonasi sekolah X, tetapi tidak masuk ke sekolah tersebut. Kalau ingin mengadu, kami dari DPC Peradi Subang, saya atas nama Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia Kabupaten Subang siap untuk mendampingi Bapak Ibu yang masuk kepada zonasi tetapi tidak diterima. Nah, kemudian untuk mengambil langkah hukum itu agar disiapkan bukti. Jadi saya tidak mau hanya andai-andai. Misal, oh si A ada orang Pegaden, kenapa masuk di zonasi SMA Subang misalkan. Tapi kita nggak punya bukti. Yaitu memperjuangkannya kita sangat berat. Tapi kalau ada rujukan dan data pendukung, kita enak melakukan advokasinya. Berarti kelemahan sekolah ini adalah memasukkan siswa didik yang bukan di wilayah zonasinya, kan seperti itu. Nanti pihak SMA ataupun sekolah beralasan kita mungkin sudah berpatokan kepada aplikasi kepada online itu bagaimana? Nah kan kalau aplikasi tidak ada verifikasi faktual. Nah sebenarnya bagi sekolah memang untuk melakukan verifikasi faktual itu berat karena kan siswa ini banyak. Jadi untuk sekolah itu memakan tenaga, waktu, pikiran, juga biaya. Jadi menurut saya sekolah itu melihat fakta-fakta yang masuk. Seperti kakak misalkan, oh ini masuk, itu yang diverifikasi. Tapi bagi orang yang keberatan, kan harus dapat membuktikan bahwa orang yang masuk ke situ, siswa didiknya bukan masuk zonasi misalkan. Nah ini kakaknya. Nah jadi sekolah itu bisa memperbandingkan, nah ini anaknya si A orang Pegaden, tapi menggunakan kakaknya kakak Subang misalkan. Ini bisa dicoret. Tapi kalau dilihat dari kasat mata, bahwa ini anak masuknya kakak Subang, jadi sekolah juga susah membuktikannya. Masih soalnya tidak mau membuka informasi itu. Ya kan sekarang keterbukaan informasi publik itu kan perlu. Sekarang kalau masyarakat yang keberatan, yang masuk zonasi kemudian tidak diterima, tapi datanya akurat, untuk membongkar bahwa ini ada orang di luar zonasi masuk ke situ, itu nggak ada kata tidak bisa membuka. Kalau tidak, ya kita bisa ngambil langkah hukum. Pertama, hukum pidana, melaporkan ada dugaan penipuan dan pemalsuan data. Yang kedua, bisa memperatunkan itu, karena kan itu ada panitianya. Jadi putusan panitia menerima ini tentu kan ada dasar hukumnya. Nah itu bisa dibatalkan lewat pengadilan tata usaha negara kalau itu dianggap sebagai produk badan tun, kan seperti itu. Atau pidananya kita laporkan kalau ada memasukkan kakak kepada kakak orang lain. Itu fatal itu akibatnya sebenarnya. Kesimpulannya, jadi ke depan ini sebagai bentuk koreksi dan evaluasi bagi semua tingkatan dinas, baik tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten Kota maupun tingkat Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi mohon ditinjau ulang terkait penerimaan siswa didik baru dengan sistem zonasi. Karena menurut kacamata saya ini diduga sebagai bentuk pengkebirian kebebasan warga negara di dalam menentukan sekolah berdasarkan pilihannya. Jadi kalau jalur afirmasi oke, jalur prestasi oke, zonasi ini yang mesti dikaji ulang seperti itu. Kan banyak anekdot yang menjadi sistem donasi, bukan donasi, sistem donasi. Nah ini, jadi oke lah kalau sistem penyalahgunaan tentang adanya manipulasi, dugaan suap dan lain sebagainya memang harus dibuktikan secara hukum. Yang jelas sistem zonasi ini secara pribadi memang perlu dikaji ulang dan dievaluasi oleh pihak lingkungan dinas pendidikan dalam hal ini.